kenalin nama aku Khairunisa dari kelas PS 22I. Di video ini aku bakal bahas sesuatu yang umumnya itu sering jadi kunci keberhasilan dari sebuah perusahaan. Tapi kadang masih suka disepelein ini. Ada yang tahu nggak aku bakal bahas apa? Yap, betul banget. Aku bakal bahas mengenai budaya perusahaan atau corporate culture. Ada yang pernah denger gak istilah dari budaya perusahaan? Atau jangan-jangan di antara teman-teman ada yang pernah ngerasain gimana rasanya kerja di perusahaan yang budayanya keren banget. Jadi gini guys, budaya perusahaan itu ibarat kepribadian dari sebuah perusahaan, yang mana setiap perusahaan itu pastinya punya cara tersendiri ya buat ngatur gimana caranya karyawan itu bekerja, bersikap, atau bahkan berinteraksi. Budaya perusahaan itu merupakan sistem nilai dan keyakinan yang jadi perekat antar anggota organisasi, yang mana artinya budaya perusahaan ini bikin semua orang punya arah yang sama, mulai dari cara mereka bekerja, cara mereka berkomunikasi, atau bahkan sampai cara gimana mereka mengambil sebuah keputusan. Budaya perusahaan itu fungsinya buat apa sih? Gitu kan? Nah, budaya perusahaan itu ternyata memiliki berbagai fungsi loh teman-teman. Bukan cuma buat gaya-gayaan doang, tapi emang banyak fungsinya. Di antaranya yaitu yang pertama, bisa membuat karyawan jadi memiliki identitas atau rasa memiliki. Yang kedua yaitu bisa membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu bisa membantu karyawan dalam proses adaptasi dengan lingkungan kerjanya. Yang keempat yaitu bisa menjadi pedoman untuk berperilaku. Maksudnya yaitu setiap karyawan tuh jadi bisa tahu gitu, bisa ngebedain mana aja sih yang boleh dilakuin dan mana aja yang nggak boleh buat dilakuin. Yang kelima itu yang paling penting, yaitu membuat karyawan jadi memiliki komitmen kerja yang tinggi buat ngejar target dari perusahaan itu bareng-bareng. Jenis-jenis dari budaya perusahaan itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada clan, yang kedua yaitu adokrasi, yang ketiga market, dan yang keempat yaitu hierarki. Kita bahas satu persatu yuk teman-teman. Nah, yang pertama gitu kan, clan. Clan itu apa? Clan itu budaya perusahaan itu sangat amat kekeluargaan banget. Jadi antara anggota satu tim dengan tim yang lain itu tuh kayak saling mendukung gitu. Yang kedua yaitu adokrasi. Adokrasi ini biasanya penuh ide dan inovasi. Yang ketiga yaitu market. Market ini biasanya fokus ke hasil dan kompetisi. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu hierarki. Hierarki ini biasanya budayanya itu sangat terstruktur banget, terus kayak ada aturan yang jelas dan kontrol yang ketat gitu teman-teman. Menurut teman-teman, budaya perusahaan itu penting gak sih? Dan kenapa? Kenapa budaya perusahaan itu penting? Jadi budaya perusahaan itu penting ya teman-teman, karena budaya perusahaan yang kuat itu bikin karyawan jadi lebih semangat, lebih konsisten dalam bekerja, dan bikin hubungan antara tim jadi lebih solid. Jadi guys, kesimpulannya budaya perusahaan itu bukan cuma sebatas aturan di kantor doang, tapi jadi fondasi yang bikin organisasi itu bisa tumbuh dan bertahan. Semakin kuat budayanya, maka semakin kuat juga organisasinya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga videonya dapat bermanfaat dan bisa bikin teman-teman jadi lebih paham lagi tentang budaya perusahaan. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye!